Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, seorang badui menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memegang kendali untanya, lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apakah yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan diriku dari api neraka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta abudallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim." Menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan menyambung hubungan silaturahmi kepada siapapun, terutama keluarga dekat. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, "Kunna julusan ashiyata Arafat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yujalisuni man amsa qati'ur rahimi liyakum anna," ila akhir. Pada waktu sore di Arafah, kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan duduk bersama kami siapa yang memutuskan hubungan kerabat, pemilik, sanak keluarganya, supaya bangun dari tengah-tengah kami. Maka tidak ada orang yang bangun kecuali seorang yang ada paling belakang dan menyendiri. Tetapi tidak lama ia kembali, maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Mengapakah engkau?' 'Sebab tidak ada orang yang bangun kecuali kamu.' Jawab orang tersebut, 'Ya Rasulullah, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan aku. Lalu dia ditanya, 'Mengapa kamu datang kembali? Ganjil sekali kedatanganmu ini.' Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu. Maka ia membacakan istighfar untukku, dan aku juga membaca istighfar untuknya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagus engkau, duduklah sekarang, sebab rahmat tidak akan turun pada suatu kaum jika ada di antara mereka seorang yang memutuskan hubungan kekeluargaan." Abu Laits As-Samarkandi berkata, hadis ini sebagai dalil bahwa memutuskan hubungan silaturahmi itu adalah suatu dosa besar, sebab dapat menolak rahmat baginya dan bagi kawan-kawan yang duduk bersamanya. Karena itu, maka wajib setiap muslim harus bertobat dari pemboikotan atau pemutusan terhadap famili keluarga dekatnya khususnya, dan istighfar minta ampun kepada Allah, dan segera menghubungi familinya untuk mencari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada perbuatan yang lebih cepat pahalanya daripada silaturahmi, dan tidak ada dosa yang layak disegerakan pembalasannya di dunia
di samping siksanya kelak di akhirat, seperti putus hubungan silaturahmi dengan keluarganya dan berlaku zalim terhadap keluarga dan orang lain. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya mempunyai famili yang saya hubungi, tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Saya baik kepada mereka dan mereka zalim kepadaku, dan saya tolong membantu mereka dan mereka berbuat jahat kepadaku. Apakah boleh saya membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama, ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, sebab jika kamu membalas mereka maka sama dengan mereka, tetapi hendaknya kamu tetap mengambil cara yang lebih baik dan tetap menghubungi mereka, maka selalu engkau akan mendapat bantuan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama engkau berbuat yang demikian baiknya. Ada 3 macam dari akhlak orang yang termasuk ahli surga. Tidak terdapat kecuali pada orang yang baik budi, pemurah hati. Yang pertama, berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat jahat kepadamu. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Yang kedua, memaafkan orang yang zalim kepadanya. Dan yang ketiga, selalu murah kepada orang yang pelit kikir kepadanya. Nah, itulah penjelasan yang harus kita amalkan agar kita termasuk ahli surga Jannatul Firdaus. Amin, amin, amin. Semoga kita termasuk hamba Allah yang selalu mendapat ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, mendapatkan surga Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. Kita masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.